Kalau aku secara pribadi saat masang KB spiral ini, benangnya itu aku potong habis. Kalau burung suaminya besar, kadang dia merasa terganggu dengan benang yang ada di vagina itu. KB spiral ini sering juga disebut IUD atau intrauterine device. Dia disebut spiral karena bentuknya dulu memang berbentuk spiral, tapi sekarang tidak dipakai lagi. Yang dipakai sekarang yang bentuk T. KB IUD atau spiral ini efektifnya tidak beda jauh dengan KB yang lainnya, yaitu di atas 95%. Cara kerja KB spiral ini dengan menghalangi sel sperma untuk masuk ke dalam rahim, sehingga sel sperma itu tidak bisa mencapai sel telur. Akibatnya tidak terjadi pembuahan. KB ini bisa dipakai untuk jangka panjang, yaitu sekitar 5-10 tahun. Keuntungan KB spiral ini yaitu dia non-hormonal, jadi bisa dipakai untuk penderita hipertensi, tiroid, liver, tumor payudara, dan penyakit lainnya yang tidak cocok dengan KB hormonal. Selain itu, KB spiral ini sekali pasang beres, jadi tidak ada ceritanya minum pil KB tiap hari atau ada jadwal suntik ulang setiap bulan atau 3 bulan. KB spiral ini cukup dievaluasi 1 tahun sekali. Keuntungan lainnya, KB ini juga cocok untuk yang menyusui. Dia tidak mengurangi ASI karena non-hormonal tadi. Selain itu, cocok juga untuk yang tidak mau siklus haidnya terganggu. Dan KB ini juga cocok untuk kamu yang pengen cepat kembali subur segera setelah lepas KB. Jadi tidak butuh waktu lama kayak KB suntik atau pil KB. Dan KB ini bisa dilepas kapanpun, tidak harus nunggu 6 tahunian. Jadi bisa kamu lepas 1 tahun pakai lepas, 2 tahun pakai bisa lepas gitu. Kalau kerugiannya, KB ini kadang bikin haid jadi banyak dan deras meski siklus haid masih teratur. Dan KB ini juga ada kemungkinan bergeser atau malah keluar dewek, terutama untuk kamu yang sering angkat beban ataupun yang punya penyakit batuk menahun. Selain itu, untuk proses pemasangannya agak risih ya, karena harus dari bawah atau dari vagina. Dan dalam proses pemasangannya, kadang ada yang merasa sakit juga. Selanjutnya, KB ini ada kemungkinan bisa keluar dari rahim dan masuk ke ruang perut atau rongga perut, terutama kalau KB ini dipasang di saat setelah melahirkan. Dan juga KB ini kadang benangnya itu bikin keputihan, sehingga ada beberapa yang tidak nyaman makainya. Kalau aku secara pribadi saat masang KB spiral ini, benangnya itu aku potong habis, supaya tidak bikin keputihan dan tidak ganggu suami saat berhubungan. Kalau burung suaminya besar, kadang dia merasa terganggu dengan benang yang ada di vagina itu, jadi dia terasa waktu berhubungan. Tapi aku juga tidak pernah ngukur burung suami sebelum pasang KB spiral ya. Kapan saat yang tepat untuk pemasangan KB ini? Yang paling baik yaitu di saat sedang menstruasi, karena di saat itu mulut rahim sedikit terbuka sehingga pemasangannya itu jadi lebih mudah. Dan juga mengurangi nyeri secara signifikan. Selain itu juga bisa menyamarkan efek perdarahan setelah pasang spiralnya, supaya si ibu itu tidak panik karena ngelihat abis pasang spiral kok berdarah. KB ini juga bisa dipasang kapanpun asal sedang tidak hamil. KB ini juga bagus dipasang setelah nifas, baik itu untuk kamu yang melahirkan secara normal ataupun secara sesar. Khusus yang sesar, ini bisa kita pasang langsung di saat sedang proses operasi sesar itu. Tapi aku tidak menganjurkan pasang KB spiral ini sesaat setelah lahiran normal ya, atau yang disebut juga sebagai IUD pasca plasenta. Meski pemasangan IUD pasca plasenta ini sempat jadi program pemerintah, karena di lapangan kutemukan banyak IUD yang bergeser atau malah masuk ke ruang perut beberapa bulan ataupun beberapa tahun setelah pemasangan. Akibatnya si ibu itu harus dilaparoskopi atau dioperasi untuk mengambil spiral yang masuk ke rongga perut tadi. Sekedar untuk tambahan, KB spiral ini juga ada 2 macam, yaitu KB spiral yang non-hormonal atau tembaga dan KB spiral yang hormonal. Kalau KB spiral yang non-hormonal, ini yang banyak dipakai sekarang. Dia mengandung tembaga. Di pasaran ada beberapa merek dagangnya, diantaranya yaitu ada andalan Silverline. Nah, ini bisa untuk 5 tahun. Ada juga andalan Safe Load, ini bisa untuk 10 tahun. Ada lagi juga andalan Chopper T, ini bisa bertahan sampai 8 tahun. Nah, yang ini dibagi ke gratis oleh pemerintah ke nakes atau ke puskesmas untuk program KB massal. Tapi bukan berarti spiral gratis ini jelek ya, kualitasnya juga bagus. Ada juga andalan Slick, ini bisa untuk 5 tahun. Dan ini lebih disarankan untuk yang rahimnya pendek. Dia bentuknya agak lengkung kayak itu. Ada lagi Novati. Nah, Novati ini bisa bertahan sampai 5 tahun. Balik lagi ke KB spiral yang hormonal tadi. Untuk KB spiral hormonal ini, selain termasuk KB spiral, tapi dia juga mengandung hormon yang dilepas secara perlahan di dalam tubuh. KB ini dianggap lebih efektif dibandingkan KB spiral yang tembaga. Selain itu, KB ini agak berbeda dengan KB spiral tembaga. Kalau pakai KB ini, haid cenderung sedikit dan bahkan bisa tidak haid. KB spiral hormonal ini lebih sering dipakai untuk pengobatan endometriosis dan adenomiosis.
Kelemahannya sih kok mahal. Harganya itu di atas 3 juta. Mungkin ini dulu yang bisa aku bagi tentang KB Spiral. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di komen.